Boruto to Blue Vortex dengan sangat apik memperkenalkan chapter 21, yang mana dalam chapter tersebut ada salah satu jutsu paling kuat yang pernah ada, yaitu Ohirume, sebuah teknik yang digunakan oleh Sarada Uchiha dengan jurus Mangekyo Sharingan. Sarada sebenarnya telah menggunakan jutsu ini di chapter sebelumnya, namun di chapter 21 Boruto to Blue Vortex, jutsu ini akhirnya diberi nama dan ada penjelasan singkat mengenai cara kerjanya. Namun Ohirume adalah cara lain untuk menyebut Dewi Matahari dalam mitologi Jepang, dan nama yang lebih populernya lagi disebut dengan sebutan Amaterasu. Nah, karena ada juga jutsu yang disebut Amaterasu, maka apakah ini merupakan teknik yang berhubungan langsung dengan teknik Amaterasu? Karena itu, kita akan menjelaskan penjelasan tentang kebangkitan yang sebenarnya dari Mangekyo Sharingan milik Sarada, yaitu Mangekyo Sharingan Ohirume. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sarada Uchiha membangkitkan Mangekyo Sharingannya. Kita tahu bahwa Sarada Uchiha ditakdirkan untuk menjadi hebat di Boruto. Bagaimanapun juga, dia berniat untuk menjadi Hokage suatu hari nanti, yang berarti dia harus naik ke puncak pada akhirnya. Sampai sekarang Kishimoto hampir tidak mengambil langkah apapun untuk mewujudkan cita-citanya ini. Tetapi semuanya telah berubah sekarang, saat Boruto to Blue Vortex chapter 21 telah membawa Sarada semakin dekat dengan posisi Hokage-nya, yaitu dengan kekuatan yang semakin bertambah kuat. Nah, Sarada akhirnya memanfaatkan Mangekyo Sharingannya pada saat itu. Dan tak perlu diragukan lagi, dia juga sangat kuat dengan Mangekyo Sharingannya. Bahkan dapat dengan mudah dikatakan bahwa Sarada Uchiha ini memiliki Mangekyo Sharingan terkuat yang pernah ada, dan itulah membuatnya sangat berbahaya. Nah, selain itu kita juga telah melihat sekilas tentang kekuatan Sarada di chapter Boruto sebelumnya. Dalam Boruto to Blue Vortex chapter 20, Sarada menciptakan beberapa bola hitam di belakangnya, seperti bola black hole. Tetapi sifat pasti dari kekuatan itu tidak jelas. Namun sekarang telah dikonfirmasi bahwa Sarada benar-benar menggunakan kekuatan black hole atau lubang hitam, yang mana kekuatan itu adalah kekuatan sebuah gravitasi, yang mana membuatnya bisa mengendalikan gravitasi pada tingkatan apapun, bahkan membuat dirinya terbang. Nah, dalam Boruto to Blue Vortex chapter 21, kita telah melihat Sarada Uchiha menggunakan kekuatan ini untuk mengalihkan semua serangan Ryu. Bahkan dia juga bisa terbang. Nah, di sisi lain, lubang hitam miliknya dapat menarik setiap dan semua materi yang dia inginkan. Dengan kata lain, Sarada dapat memilih apa yang dia inginkan untuk dihisap ke lubang hitamnya, dan apa yang tidak. Di saat yang sama, Sarada juga mengejutkan kita untuk menunjukkan kemampuannya menggunakan beberapa lubang hitam secara bersamaan. Bahkan dia juga bisa terbang, yang mana artinya dia juga mampu mengendalikan sebuah gravitasi. Dalam pertarungan melawan Ryu, dia menggunakan setidaknya 4 lubang hitam secara bersamaan. Kemudian Sarada mengalahkan Ryu menggunakan Ohirume. Mungkin sulit dipercaya bahwa seseorang di dunia Boruto dapat melakukan satu pukulan kepada Shinju. Tetapi Sarada adalah bukti nyata bahwa hal ini sangat mungkin terjadi, yang mana dia dapat mengalahkan Shinju. Sebelumnya, Boruto Uzumaki juga menggunakan kekuatannya untuk meluncurkan Uzuhiko pada Hidari. Dan meskipun dia melepaskan serangan yang sangat kuat, dia tetap gagal membunuh Hidari. Nah, kemudian Kawaki juga harus turun tangan dan memberikan pukulan terakhir kepadanya. Dan juga Sarada melakukan apa yang telah mereka lakukan sendirian dan tanpa latihan sebelumnya, yang berarti mungkin memiliki kemampuan terkuat di antara ketiganya. Yang mana di sini Sarada telah berhasil mengalahkan sebuah Shinju. Nah, ketika berbicara tentang jutsu terkuat Sarada, kita melihatnya menggunakan sesuatu yang disebut Ohirume. Hal ini juga membuat Ryu menjadi target black hole-nya, dan kemudian dia juga ikut tersedot oleh kekuatan tersebut. Nah, saat menyerap Ryu, black hole-nya itu terus membesar hingga benar-benar melahap Ryu, dan akhirnya Sarada membuat lubang hitam tersebut meledak. Dan itu meledakkan Ryu hingga hancur berkeping-keping dan tidak menyisakan apapun kecuali serpihan-serpihannya. Dan Thorn Soul Bulb milik Ryu juga tertinggal di sampingnya. Dan sekarang Shinki juga bisa diselamatkan dengan menggunakan Thorn Soul Bulb itu. Lalu Dojutsu Ohirume Mangekyo Sharingan. Ohirume adalah jutsu yang hanya digunakan oleh Sarada Uchiha.
Dengan jutsu ini, Sarada dapat menciptakan sebuah lubang hitam yang menarik atau menyedot apapun yang dia inginkan, termasuk makhluk hidup, yang mana dia bisa memilih targetnya, tanpa memberikan efek kepada sesuatu yang tidak dia inginkan, untuk terserap kepada tekniknya. Nah, pada chapter 20 dan 21, dia memanggil 4 bola hitam, atau black hole, dan mengendalikan posisinya. Dia juga dapat mencegah non-target untuk tidak terpengaruh dari tarikan black hole-nya tersebut. Nah, dengan bola-bola hitam itu, dia dapat menyedot Ryo dan mampu mengalahkannya. Dengan demikian, ini jelas merupakan ninjutsu ruang waktu dengan kekuatan gravitasi, yang mana Sarada bisa mengendalikan gravitasi itu sendiri kepada dirinya. Dan selain itu, Sarada juga mengatakan bahwa sejak dirinya menyadari Mangekyo-nya bangkit, dia langsung mengerti bagaimana cara menggunakan matanya tersebut. Di sisi lain, sayangnya serial ini masih belum menunjukkan lebih banyak tentang teknik ini, terutama salah satu kelemahannya. Namun, jika ini mata Mangekyo Sharingan, mungkin kelemahannya itu adalah membutuhkan banyak energi cakra dan mengorbankan kesehatan matanya, seperti halnya kelemahan Mangekyo Sharingan normal lainnya. Dan bagaimana cara melawan jenis serangan ini juga masih belum dijelaskan di manganya. Nah, lalu jika kita bandingkan kemampuan matanya dengan kemampuan mata ayahnya, Sasuke Amaterasu, di sisi lain ini adalah jutsu yang sama sekali berbeda. Ini adalah teknik pelepasan api, juga dikenal sebagai api dari neraka. Nah, dengan teknik Amaterasu, penggunanya dapat menghasilkan api hitam yang pada dasarnya tidak dapat dihindari, yang bahkan tidak dapat dipadamkan, dan mereka akan terus membakar sampai targetnya benar-benar terbakar, dan tidak dapat dipadamkan juga dengan cara yang biasa. Nah, meskipun Amaterasu adalah jutsu yang kuat, jutsu ini juga cukup mahal, membuat mata penggunanya berdarah. Nah, selain itu, untuk teknik Amaterasu-nya sendiri, kobaran apinya dikatakan sepanas matahari, dan beberapa orang mengklaim bahwa Sasuke akan mengalahkan Code dengan jutsu ini. Tapi sayangnya, hingga Sasuke dibungkam dan ditahan di dalam pohon, Sasuke tidak terlihat menggunakan teknik ini. Nah, kembali ke Ohirume. Nah, mungkinkah Ohirume dan Amaterasu ini berhubungan? Meskipun namanya merujuk pada dewi yang sama, teknik Amaterasu dan Ohirume tampaknya tidak berhubungan untuk saat ini, kecuali bahwa keduanya adalah dojutsu yang hanya dapat dilakukan dengan Mangekyo Sharingan saja. Nah, apakah ada hubungan yang lebih dalam lagi di antara keduanya masih belum jelas, tetapi mungkin saja akan terungkap di masa depan. Terlebih lagi, Ohirume dan Amaterasu adalah kesatuan yang memiliki arti sama, namun berbeda nama. Namun ada kemungkinan bahwa api Amaterasu ini bergerak melalui ruang dan waktu untuk menemukan target. Meskipun pada awalnya tampaknya api hanya muncul di mana mata pengguna terfokus. Jadi mungkin ada hubungannya yang lebih dalam antara kedua teknik tersebut. Bisa jadi Ohirume entah bagaimana merupakan bentuk lanjutan dari teknik Amaterasu, atau meskipun itu tidak terkait dengan pelepasan api. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kebangkitan yang sebenarnya dari Mangekyo Sharingan Ohirume Sarada. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.